Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 25 ingin mempresentasikan materi tentang gaya komunikasi dalam perusahaan. Kelompok 25 terdiri dari saya sendiri, Muti Oktaviani, ada Kak Eka Riyad Pancasurya, ada Mas Triyadi, ada Kak Sri Rezeki Amelia, dan terakhir ada Kak Haidar Mikdad. Berikut kami akan mempresentasikan materi tersebut. Saya serahkan untuk Kak Caca mempresentasikan materi yang pengertian iklim organisasi komunikasi. Silakan untuk Kak Caca. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari komunikasi organisasi itu sendiri. Komunikasi organisasi adalah penyampaian tentang struktur organisasi, hubungan antar manusia, komunikasi, dan proses pengorganisasian serta budaya organisasi. Komunikasi organisasi diberi batasan sebagai arus pesan dalam suatu jaringan yang sifat hubungannya saling bergantung satu sama lain, meliputi arus komunikasi vertikal dan horizontal. Gaya komunikasi mengendalikan ditandai dengan adanya satu kehendak atau maksud untuk membatasi, memaksa, dan mengatur perilaku, pikiran, dan tanggapan orang lain. Contoh yang terjadi antara para komunikator perusahaan yang sedang saya jalani memakai sistem controlling, yang dimana itu tidak memperdulikan aspek ketertarikan terhadap sharing pesan, tidak pula ada kekhawatiran akan adanya impact negatif akibat penggunaan kekuasaan dan kewenangan, juga gagasan pada sistem yang dianut yaitu controlling style. Controlling sendiri tujuannya sangat jelas ya, untuk mempersuasi agar pekerjaan berjalan efektif dan efisien. Gaya komunikasi dua arah. Penerapan komunikasi dua arah kurang terpelihara dengan baik di manajemen perusahaan saya. Setiap pekerja kurang berani menunjukkan ide, pendapat, gagasan kepada para pemimpin yang terlalu kaku, sehingga para pekerja lebih memilih menjalankan tugas yang diemban tanpa adanya unsur kreativitas pengembangan ide yang dapat memajukan perusahaan. Kemudian gaya komunikasi berstruktur. Adanya kertas kerja serta koordinasi yang berjalan melalui perangkat komunikasi menjelaskan bahwa komunikasi yang tersusun secara struktural telah dijalankan oleh perusahaan saya. Memang perlu digarisbawahi bahwa hal tersebut merupakan faktor pendukung bagi tujuan perusahaan, menghasilkan standar operasional pekerjaan serta jadwal kerja yang tersusun dengan baik. Untuk gaya komunikasi, saya serahkan presentasi kepada Kak Sri Rezeki Amelia. Silakan Kak. Baik, untuk gaya komunikasi tersendiri terdiri atas gaya komunikasi dinamis. Tidak lepas dari komunikasi yang dinamis, untuk keberlangsungan bagi perusahaan adalah adanya usaha dari wiraniaga kami dalam menjalankan tugas mereka sebagai sales dari produk-produk perusahaan yang sedang dipasarkan. Ketertarikan konsumen dari sebuah produk yang ditawarkan tidak lepas peranan penting dari seorang komunikan yang baik dan aktif dalam menjalankan relasi dan mampu melayani kebutuhan konsumer secara mendetail. Kemudian ada relinquishing style. Kurang lengkap rasanya apabila perusahaan tidak serta menyediakan komunikator yang bisa menjembatani antara pelanggan dan manajemen, karena perusahaan juga memerlukan masukan baik yang bersifat membangun ataupun masukan yang bersifat komplimen. Komunikator lebih dititik beratkan sebagai penengah antar divisi untuk segala penyampaian pesan yang diperlukan sesuai kebutuhan divisi masing-masing. Public relation merupakan peranan nyata dalam menghubungkan antar divisi dari permintaan baik customer maupun manajemen. Kemudian ada withdraw style. Pelemahan komunikasi hampir terjadi pada perusahaan yang sedang saya jalani saat ini. Namun, karena kuatnya sistem komunikasi yang bersifat pengendalian, maka bisa dikatakan hal tersebut bisa terrealisasi serta dengan faktor pendukung seperti jalur koordinasi yang terarah, memastikan bahwa semua kendala dalam pekerjaan dapat segera teratasi. Baik leader akan berusaha maksimal dalam memenuhi situasi kondisi lapangan sehingga meminimalis tindakan yang kurang bertanggung jawab atas segala resiko yang diemban oleh para pekerja. Hal tersebut juga dapat menutupi kekurangan dalam menanggapi resiko, dikarenakan penerapan gaya komunikasi pengendalian tidak jarang sering menimbulkan selisih pada komunikasi antar pekerja. Kemudian adanya hambatan komunikasi. Tidak ada wadah komunikasi yang tepat untuk menyalurkan pendapat dan ide bagi pekerja, membuat terhambatnya perkembangan dari perusahaan itu sendiri. Yang artinya itu juga akan membuat perusahaan bisa tertinggal jauh dengan para
kompetitor luar yang juga bergerak di bidang jasa yang sama. Kemudian, dalam komunikasi terdapat hambatan yang dapat mengganggu penyampaian pesan dalam organisasi. Hambatan-hambatan tersebut dibagi menjadi 3, yaitu hambatan teknisi, hambatan sematik, dan hambatan perilaku. Hambatan pertama yang bersifat teknis adalah hambatan yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti sarana dan peranan yang diperlukan dalam proses komunikasi. Hambatan yang kedua bersifat sematik, yaitu hambatan yang disebabkan kesalahan dalam menafsirkan. Kemudian, hambatan ketiga adalah perilaku, atau disebut juga hambatan kemanusiaan. Hambatan ini disebabkan oleh berbagai bentuk sikap atau perilaku, baik dari komunikator maupun komunikan. Secara umum, komunikasi dapat dinilai apabila efektif pesan yang disampaikan dan dapat dimaksud oleh komunikator. Ada 5 hal yang dapat dijadikan ukuran bagi komunikasi yang efektif, yaitu pertama adalah pemahaman, yang kedua adalah kesenangan, yang ketiga adalah mempengaruhi sikap, yang keempat adalah memperbaiki hubungan, dan yang terakhir adalah tindakan. Next, untuk iklim komunikasi dalam perusahaan, saya serahkan kepada Kak Haidar Mikdad. Silakan Kak, untuk dipresentasikan materinya. Iklim komunikasi dalam perusahaan. Perlunya perkembangan iklim komunikasi yang baik dalam perusahaan seperti perlunya pimpinan memberikan kepercayaan terhadap para pekerja agar hasil pekerjaan bisa tercapai maksimal. Keputusan yang diambil perlu dipertimbangkan bersama dengan memperhatikan kondisi lapangan dan menjalin kedekatan emosional yang baik antar pekerja. Iklim komunikasi organisasi yang baik, nyaman, dan kondusif karena dapat memberikan dampak yang positif terhadap motivasi kerja karyawan dalam 3 mencapai tujuan bersama. Di sini ada contoh struktur organisasi perusahaan. Dilihat dari tingkat dari atas, General Manager, Operational Manager, Chef Engineering, Admin Store, Teknisi, Engineering, Sivil, dan WTP. Oke, untuk presentasi kelompok 25, sekian untuk materi kami. Kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan. Mohon maaf bila ada salah kata atau kurang ilmu. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.